Pak chaosnya tapi bukan chaos lagi bukan chaosnya bukan chaos kayak etnik tertentu bukan, tapi chaosnya adalah chaos nasional berupa terorisme Kalau lah saya atau Pak, apa. Hmm. kalau saya jadi presiden, oh saya tegas langsung Pak, PKS nggak boleh jadi partai lagi selama kamu Bubarin, masih nggak jadi bubarin. nggak Hmm. berideologi Pancasila, bubarin udah Pak, Makanya kalau duduk bubarin. jadi mendagri itu cocok itu. Ya, Kayak dulu bubarin. kan yang berani nginin si FPI kan Budung kan, yang pernah cari gara-gara dulu kan, baru tiba-tiba FPI-nya itu dibubarin kan. Harus yang yang ada sering paling dicari gara-gara. penting. Apa kemarin Iya, kita ngerasain Pak SK nggak muncul 2 minggu, ini ini Pak SK hari ini nih, ini Pak muncul. SK nih dirasani dua Nah, minggu nggak muncul, datang juga nih Pak SK nih. Tepuk tangan dulu buat Pak SK nih. Iya, Pak Paul. Waduh. berarti dia di luar nggak tahu. Heeh. Berarti dia monitor kita juga nih orang. Monitor. Iya, lagi meluruskan itu tuh yang saling bidat Iya membidatkan nih itu Pak Pak. SK ternyata sekarang di TikTok loh, makanya nyuruh saya TikTokan terus. Saya ternyata Pak SK nih di TikTok ini tiap pagi nih. Iya, biar kita lurusin yang suka membidat-bidatkan nih, yang pikirannya picik sama ini Picik nih. sekali. Kita Jadi lagi udah kondisi sekarang perang udah mendingan, begini. sekarang udah mendingan. Udah Ya, mendingan udah ya. mulai imbang, jadi udah mulai hilang suara-suara itu. Ya. Oke, Pak Paul. Jadi kan kalau saya lihat visi misinya Prabowo, ya dia sesuai dengan urutan pertama, satu-satunya dari 3 capres itu yang mengatakan akan memperkokoh ideologi Pancasila, Pancasila. demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Ya, 2 capres yang lain nggak ada tuh ya, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi nggak ada. Nah, jadi karena latar belakang dia sebagai seorang militer yang sudah puluhan tahun didoktrin dan dilatih dengan ideologi Pancasila, ya. Nah, jadi saya percaya uh, dia akan lakukan itu, ya, yang utama. Untuk bisa dapat melakukan itu harus ada persatuan dan kesatuan. Ideologi tidak boleh diganti dengan yang lain, ideologi Pancasila, ya. Nah, dan kedua, nanti baru dia teruskan, ya, dengan pertahanan keamanan negara, ya, baik di domestik maupun internasional, ya, maupun regional maupun dunia, ya, dengan ketahanan ya tadi tuh mungkin pangan, energi, air, ekonomi, ya, digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, semuanya, termasuk infrastruktur, ya, termasuk SDM-nya, ya, yang dia janjikan di setiap daerah dia akan bangun sekolah-sekolah yang apa, sekolah-sekolah unggulan bahasa dia, ya. Ya, dia akan teruskan katanya hilirisasinya si Jokowi, ya, mengembangkan industri yang berbasis sumber daya alam semua, ya. Nah, sehingga tidak menjadi market saja, ya, ya kan seperti Jokowi katakan kan bahwa kita jangan jadi pangsa pasar saja. Nah, tapi itu memang perlu waktu panjang, perlu mungkin 2 periode untuk bisa melakukan industrialisasi kita itu bisa mandiri dan bisa lebih berkompetitif di dunia internasional, ya. Kalau masalah korupsi saya nggak yakin, tetap ada mungkin, ya, nggak akan serta-merta Indonesia bebas korupsi, tetap ada. Bahkan di lingkarannya dia pun saya yakin akan tetap ada, ya. Nah, eh, tetapi yang menarik adalah yang saya mau bahas eh, itu ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusianya. Musuh ini semua saya yakin adalah dia akan melihat pertama mungkin di tahun pertama, tahun kedua dia mungkin akan membatasi langkah-langkah kelompok-kelompok yang akan melawan ideologi Pancasila, ya, yang mau mengusung khilafah, ya, yang dari baik itu personal
maupun institusi, maupun ormas-ormas, maupun partai-partai. Nah, jadi saya akan melihat mungkin yang akan diberesin MUI. MUI akan diisi oleh orang-orang tokoh-tokoh nanti yang lebih konservatif, yang tidak berseberangan dengan pemerintah seperti saat ini, yang suka memprotes pemerintah, bahkan seolah-olah malah menjadi memerintah sendiri begitu ya, memerintah umat untuk berbeda, untuk berseberangan dengan pemerintah. Jadi nanti saya yakin program tahun pertama, tahun kedua dia setelah dilantik ya 2025-2026 itu mungkin akan diberesin tuh MUI, sehingga suara-suara sumbang yang ingin seolah-olah menentang pemerintah, mengganti ideologi Pancasila, nah itu akan mulai dibabat itu pelan-pelan ya. Nah, kalau dilakukan perlawanan frontal oleh MUI, ya pasti tangan besi dia akan keluar ya. Jadi dia cukup kuat, termasuk Jokowi sekarang dengan kemenangan dia 58% lebih ya, belum lagi suara-suara nasionalis yang ada di PDIP maupun di Nasdem maupun di siapa ya pendukung Anies itu PKB termasuk ya, pasti nggak mungkin akan mendukung MUI, dia pasti akan mendukung Prabowo dan Jokowi apabila bicara tentang ideologi Pancasila maupun bicara tentang keamanan dalam negeri begitu. Jadi suara kadrun dan suara MUI itu kecil, paling ya sebatas kelompok PKS dan beberapa kadrun yang memilih Anies. Dari 24% mungkin saya perkirakan paling banyak 10-15% saja, karena sisanya yang lain adalah dari Nasdem yang masih nasionalis dan dari PKB ya yang NU notabene masih konservatif, nggak mungkin akan mendukung MUI dan khilafah. Nah, jadi saya akan melihat MUI kalau tidak tetap dengan Pancasilanya, kalau dia tidak dengan agenda-agenda mereka yang ingin mengislamisasi negeri ini ya, dengan paham kadrunnya, terutama beberapa tokoh ya, nggak semua. Nah, mereka nggak akan bisa punya suara, mereka tidak punya pengaruh. Nah, mereka pasti akan memunculkan diri itu ya. Nah, waktu dia memunculkan diri ya pasti akan habis. Atau kalau dia tidak bersuara, dia harus nunduk dulu, nggak berani, dia mesti tampil di publik ya, dengan suara-suara sumbang melawan pemerintah seperti dia saat ini berani melawan kebijakan Jokowi. Ya, kalau enggak dia cepat ditangkap atau disingkirkan. Nah, terus kedua, saya lihat mungkin tahun ketiga, tahun keempat, saya perkirakan sepertinya si Anies ini mungkin akan di KPK-kan begitu ya, semasa dia menjabat DKI begitu. Nah, itu pasti akan di KPK-kan kalau menurut saya, karena kalau tidak Prabowo juga mungkin memikirkan jangan sampai periode kedua dia harus berhadapan dengan Anies lagi begitu. Kalau menurut saya akan begitu, karena Anies dengan ditinggalkan oleh Nasdem dan PKB nggak punya apa-apa lagi, paling hanya sekelompok MUI, Ormas dan PKS begitu. Nah, intinya kalau bisa memang PKS tidak perlu diajak di pemerintahan Prabowo begitu ya. Kalau PDIP terserah mau jadi oposan atau bergabung, silakan ya. Nasdem ya mungkin masih bisa lah dikasih ya, tapi mungkin nggak akan banyak begitu. Kalau PKB juga masih bisa dikasih, nggak banyak seperti itu. Jadi saya pikir agenda berikutnya itu yang menentang suara-suara seperti Anies dan MUI nanti mungkin pasti akan ya bisa jadi dipidanakan itu nanti tuh, kalau menurut saya ya, prediksi saya. Terus kalau untuk perlawanan seperti mau menggoyang Jokowi, mau mengkudeta Jokowi, mau sekarang istilahnya bahasanya apa tuh, demonya itu untuk tujuan
mengimpeach Jokowi. Nah, Impeachment, itu ya. ya gagal, nggak bakal ya. Suara mereka paling yang turun ke jalan saya yakin paling puluhan ribu, nggak sampai ratusan ribu maupun jutaan. Itu gampang dipatahkan karena sekarang kondisi Jokowi gabung dengan Prabowo begitu kuat ya. Dan militer saya yakin akan diperkuat ya di zaman Prabowo, begitu akan diperkuat. Dan polisi saat ini nggak bisa apa-apa, akan tunduk kepada militer. Saya yakin nanti ke depan militer setiap area, kodim, kodam semua ya, korem semua akan diperkuat komando-komando militernya tersebut. Bahkan cadangan dari sipil juga akan diperkuat seperti komcatnya dia, begitu. Jadi artinya akan semakin kuat ideologi Pancasila di bawah kepemimpinan Prabowo, begitu. Dan saya yakin inilah yang bisa membawa kemakmuran Indonesia, dan saya yakin si Prabowo tahu persis harus seperti itu langkahnya. Jadi kita bersyukur lewat kemenangan Prabowo ini 58,5% ini, saya berharap juga dia mampu untuk melakukan hal seperti itu, begitu. Jadi yang diutamakan ya memang mesti persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan kesatuan nggak mungkin ya, karena kita bisa hanya berjalan di tempat semenjak zamannya Jokowi dengan utang 8.000 triliun pembangunannya ya, karena banyak gangguan ya, jadi nggak ada konsentrasinya, dan Jokowi harus tunduk kepada partai dan MUI, bahkan dia nggak berdaya, begitu ya. Nah, saya yakin ke depan jauh lebih baik lah menurut saya. Ya, itu Pak Paul, terima kasih. Jadi Pak SK, kalau kita mau TNI kuat ya harapan kita ya, mudah-mudahan si Dudung ini bisa jadi panglima. Itu aja sih. Udah pensiun nggak bisa, Pak. Bisa dong. Nggak bisa, Kenapa? Pak. Nggak bisa, Pak. Mesti yang masih aktif. Yang masih aktif, Masih Pak. aktif ya. Iya, jadi bisa Tapi jadi banyak, Menko Pak. Polhukam, Menhan. Tapi banyak, Pak. Kalau menurut saya Pak Dudung malah wawasannya agak kurang ya, terlalu lokal ya. Jadi mesti dipilih yang tegas-tegas kalian ya, yang tegas-tegas, yang berani, Pak. Gitu. Yang model-modelnya sangar, berani. Itu sih banyak, Pak, nggak ada problem ya. Banyak, Pak. Itu Saya yakin kader-kader banyak, itu betul. banyak. Kalau di tentara itu memang tempatnya kader. Tinggal nyetirnya kemana ya. Tapi kalau Dudung itu memang kalau ngeliat orangnya juga punya nyali ya si Dudung ya. Cocoknya memang jadi Menhan atau jadi Mendagri ya. Jadi Mendagri dihabisin semua itu ormas-ormas itu ya. Saya kok yakin kalau Dudung jadi Mendagri itu kelar itu ya. Khilafah itu ya. Karena dia jadi ini saya tambahin lagi Pak SK, ini saya ingat ini kejadian si Hosni Mubarak tuh. Waktu dia ditegur sama sekretaris Rice, dibilang kamu itu jadi presiden udah kelamaan. Jawabannya dia gampang. Kamu nggak ada orang yang tahu cara memimpin orang-orang saya. You don't know my people. Memang benar kalau perkataan itu. Akhirnya kan Mesir hancur. Ya kan? Jadi Indonesia ini harus cari orang yang ngerti memimpin orang-orang yang macam-macam begini. Jadi baru bisa. Kalau Jokowi mau udah diatur sama si Maruf Amin sama si MUI ya gini kacau jadinya. Jadi harus ada orang yang bisa memimpin yang mengerti, understand their own people, maksudnya gitu, ngerti. Iya, Prabowo di Indonesia saat ini Pak yang tepat. Karena kalau dia mungkin Kadrun akan segan. Kalau Kadrun nggak segan, ya bisa dibabat habis. Ya, begitu. Nah, itu kita jadi lihat pilihannya buat kan. dua, Kadrun dan Khilafah. Lu mau tunduk ngikut gua atau lu gua babat nih, gitu. Ya. Nah, ini koalisi mereka kan udah 40% nih Pak SK, ya kan. Jadi rakyat udah bicara, 60% yang bicara, gue ini udah nggak mau kadrunisasi. Iya kan, 60% udah rakyat berbicara. Gimana mau ngelawan? Itu walaupun 60 vs 40 Pak, itu 40 itu juga nggak akan kalau terjadi keributan misalnya ya, harus sampai perang sipil pun sekalipun, itu 40 nggak bakal ikut ke Anies Pak. Pasti tinggal yang saya bilang 10 sama 15 grupnya PKS, Ormas, dan ya grup-grup MUI yang keras aja. Kalau yang PKB
Nasdem nasionalis, ya nggak akan Pak. Oh, Nasdem enggak bubar jalan Oke. langsung, Pak. Nggak akan Pak. Anggaplah Akan 20% Pak, promo corahnya Jadi- lah. Iya. Anggaplah Jadi 40% 20%. ini masih tanda tanya besar. Tapi kalau mereka udah deklarasi ustadz-ustadz yang radikal gini ya repot juga, pusing juga kita ini. Ya, Makanya repot Pak, lagi. caranya mereka dengan cara-cara terorisme itu tadi, Pak. Tetapi kan Iya. akhirnya dengan Prabowo pegang semua militer, programnya Jokowi. Tetapi kan backingannya kan Prabowo itu kan militer. Jadi justru Ya. malah bisa bagus, tapi memang akan chaos, Pak. Chaosnya tapi bukan chaos. Lagi bukan chaosnya bukan chaos kayak etnik tertentu, bukan. Tapi chaosnya adalah chaos nasional. Berupa terorisme. Kalau lah, saya atau Pak, apa. kalau saya jadi presiden, saya tegas langsung Pak, PKS nggak boleh jadi partai lagi selama Bubarin. kamu masih nggak jadi nggak Bubarin. nggak berideologi Pancasila, bubarin udah Pak. Makanya kalau dulu Bubarin. jadi Mendagri itu cocok itu. Ya, Kayak dulu bubarin. kan yang berani nginin si FPI kan Budung kan, yang pernah cari gara-gara dulu kan, baru tiba-tiba FPI-nya akhirnya dibubarin kan. Baru ada Yang paling cari gara-gara. penting, yang paling pentingnya MUI sama fatwa MUI. Fatwa MUI bisa sama lebih kuat PKS harus dari- dibubarin. Yang bisa bubarin Mendagri, Pak. Itu. Ya mudah-mudahan lah kita berharap. Ya, kita hitung lagi ya partai-partai radikal ini ya. Coba kita hitung lagi. Kemarin berapa persen jadinya totalnya? Sekarang ini yang terbaru. Masih kuning ya. Gerindra, PKB nggak masuk ya. PKS nih ya. 8%. Oke. Loh, kok nggak mau? Oh, ini 8%. Nah nih, Garuda Amanat Nasional, nggak mungkin ya. PPP nggak mungkin. PSI, Perindo, P3 nih. Mana lagi, udah nggak ada ya. Cuma 8% ya Pak, PKS aja ya. P3, 11% nih. PAN kan ikut sama Prabowo, PBB ikut Prabowo. Demokrat sudah Perindo sama si Ganjar. Lora. PKS kalau dibubarin, si PAN, P3 yang partai-partai Islam, PKB pasti setuju karena Setuju, suara iya. mereka selama ini banyak Digerus lari PKS, juga ke iya. PKS. Iya. Iya. 11% ya Pak, berarti ya P3 sama PKS ini ya. P3 sama PKS kalau gabung ini kan cuma 11% aja. PKB kan nggak mungkin kan. Kalau kata lah PKB 5% lah ya. Orang gilanya 5%, tapi PKB kan mana nggak ada lagi Pak. 11% aja Pak paling Pak. Iya, sebenarnya suara yang benar-benar kadrun, yang benar-benar mau 10% ya? ganti ideologi, itu paling cuma 10-15% paling besar, Pak. 15%, iya. Iya, jadi gampang dilibas itu sebenarnya. Ya, karena sipil aja Jokowi nggak berani, nggak ada nyalinya. Dan kedua, PDIP sebagai pemenang nggak bisa mempersatukan suara-suara nasional untuk Bisa. melawan yang kadrun-kadrun ini. Ya, percuma makanya kita bilang kasih Tibas 10 sekalian, tahun. nggak usah disatuin, tibas. Iya. Makanya saya nggak setuju kalau dibilang Jokowi itu wah yang jadi kunci pemenangannya Prabowo ya. Ya mungkin ada, tapi bukan itu masalahnya. Karena kita memang pure mau milih Prabowo bukan karena Jokowi. Bukan. Malah Jokowi kita anggap capek. gagal. Iya, karena dia Jokowi ini kan gagal untuk program-programnya dia sendiri banyak yang nggak jalan karena di boykot MUI kan. Iya, malah kita anggap banyak pencitraannya itu kalau sipil. Nggak ada lagi Pak. Ini kroni ya, cuma 10-11% aja Pak kalau sama P3 Pak. Taruh kata PKB ya itu 15% itu benar Pak. Taruh kata separohnya lah kadrun, taruh kata ya. ya. 15 lah sama 15%. si grupnya Amin Rais lah segala macam gitu Partai kan. Umat cuma berapa 0,4% Pak. Iya. Ini Partai Umat 0,4%. 15% Jadi lah ya. Jadi kalau dilihat lagi Pak SK,
pemisahan agama dengan urusan negara ini ada harapan nggak ya? Saya Susah, ada ya? harapan untuk sekuler, Pak, karena Prabowo sosok yang punya pengertian seperti itu memang sekuler. Dia bukan agama, Ya, dari dulu dia nggak ya, pernah nyinggung agama. Sedangkan ya. Jokowi nggak bisa, nggak berani, dia nggak ada nyalinya, problemnya itu. Nah, kalau Prabowo dia punya wawasan bahwa negara ini mesti seperti Barat, seperti negara-negara maju karena dia didikannya Barat ya, lama di Barat, dan dia bisa melihat bahwa negaranya ini ya mesti seperti itu, memiliki pertahanan keamanan yang kuat, perindustrian, ekonomi yang maju canggih. Nah, dan dia saya yakin sebagai mantunya Soeharto tahu persis Hmm. kalau dengan paham Islam, negara ini akan dirongrong terus, nggak pernah maju, ya. Cuman suaranya ke agama mulu, membodohkan jadinya. Rakyatnya nggak maju-maju, Pak. Gitu. Ini Pak SK Iya, masuk langsung penontonnya 1,5K loh Pak. mudah-mudahan. Ini 1,5 yang nonton ini live-nya.